Halo semuanya, lanjut lagi nih episode 14 drama Moonshine. Mendengar suara kaki sekretaris membuat Namyoon flashback kejadian kuil Mangwol. Kang Hoyun teriak menyebut Jan Nabi. Berarti guys, Jan Nabi itu adalah sekretaris. Tapi Namyoon tidak melihat muka yang membunuh Kang Hoyun. Dan sebenarnya sekretaris tidak ingin menolong Namyoon. Namun karena militer datang, mau gak mau dia membantu Namyoon naik. Terus dia pura-pura marah ke Namyoon untuk menutupi perbuatannya. Namyoon mulai curiga lagi nih sama sekretaris. Sementara itu yang menutup mulut Rosuya adalah anak buah Simhun. Dia sengaja melakukan itu agar Rosuya bisa menilai sendiri siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Lee Pyo merasa ada kejanggalan tentang racun yang ditemukan di kamar selir Dari percakapan kepala militer dan Dayang, racun itu sengaja mereka buat di kamar selir Sedangkan si Dayang ini dulu kerja di biro istana, tapi tiba-tiba bisa jadi Dayang Ratu. Mungkin kepala militer nih yang mengangkatnya menjadi Dayang Ratu. Dan sepertinya racun yang ditemukan di kamar selir beda dengan racun yang ada di tubuh Sung Hyun. Dari pengakuan kepala militer, dia melakukan ini agar ayahnya tidak dituduh sebagai pembunuh putra mahkota Sung Hyun. Dia memang sengaja menjebak selir tapi mereka juga tidak tahu siapa yang membunuh Sung Hyun sebenarnya. Udahlah, pasti sekretaris nih yang bunuh Sung Hyun. Tapi atas dasar apa ya? Sekretaris menyuruh anak buah Simhun untuk membunuh Rosuya dan Namyoon jika terus menghalangi. Lee Pyo diam-diam mendengar dari luar. Terus, sekretaris flashback masa lalunya. Dulu, dia adalah seorang budak yang hidup di kuil Mangwol. Pangeran Neungsan pernah memukulinya dengan ibu Namyoon. Lalu ibu si Namyoon mengaku sudah diperkosa oleh sekretaris. Jadi beneran nih Namyoon anak sekretaris? Atau mungkin ada plot twist lagi nih? Sekretaris tiba-tiba melihat bayangan, ternyata bayangan Lee Pyo. Kaget banget dong dia, Lee Pyo udah menguping rencana busuknya tadi. Ibu Maksan akhirnya dimakamkan. Rosuya sedih banget. Dia belum sempat bilang makasih sama Ibu Maksan yang udah berkorban demi dirinya. Di perjalanan pulang, Namyoon dan Rosuya membahas Jan Nabi yang diduga jadi pembunuh ayah Rosuya. Ini membuat Namyoon jadi takut kehilangan Rosuya. Karena si Jan Nabi pasti mengincar Rosuya. Kemudian Namyoon bertemu lagi dengan Raja. Dia mengaku sebagai saksi atas kejadian kuil Mangwol. Tapi dia tidak melihat muka Jan Nabi. Dia hanya melihat kalau orang itu pakai baju berkabung. Setelah kejadian kuil Mangwol, Simhun langsung punya kekuasaan di Hanyang. Mencurigakan sekali. Wah, bagaimana kira-kira sekretaris mengatur ini semuanya? Nah, si raja pun tidak tahu siapa Jan Nabi. Mungkin ini panggilan khusus sekretaris. Rosuya juga mencari tahu siapa Jan Nabi. Dia membongkar barang-barang ayahnya, tapi belum dapat petunjuk. Selanjutnya, si Lee Pyo menolak kedatangan sekretaris. Tapi sekretaris menerobos masuk. Pelayan Lee Pyo aja takut dan lebih mendengarkan sekretaris. Gak ada kekuatan banget si Lee Pyo di sini. Ini nih momen yang ditunggu. Sekretaris datang bukan mau menyangkal yang didengar Lee Pyo. Sekretaris dengan beraninya mengakui semua perbuatannya tanpa merasa bersalah guys. Dan liciknya lagi setelah mengakui semua katanya ini demi Lee Pyo. Aneh sekali. Seolah-olah demi kebaikan Lee Pyo. Ini masih gak masuk akal. Jelas-jelas dia mempermainkan Raja dan Lee Pyo. Sadisnya lagi dia ingin menyingkirkan Rosuya dan Namyoon agar Lee Pyo tidak dilengsarkan. Kalau menurut Mimin gak ada hubungannya sama Lee Pyo, tetap aja dia yang salah. Terus sekretaris busuk ini mengancam Lee Pyo. Jika dia mengadu ke ayahnya, ibunya akan dalam masalah. Dia tahu banget ya kelemahan Lee Pyo. Aduh, licik. Si Lee Pyo malah masuk ke lubang masalah. Lee Pyo memohon agar kedua temannya tidak disakiti dan sebagai imbalannya dia akan melakukan apa saja yang dikatakan sekretaris. Salah jalur nih Lee Pyo. Malah kerja sama untuk menutupi kebenaran. Putra mahkotanya lemah, Di samping itu, Raja ingat kata-kata sekretaris saat mengusulkan larangan miras. Katanya demi melindungi Raja. Raja mulai curiga sama sekretaris.
Namun tiba-tiba sekretaris datang membawa kabar kalau pembunuh putra mahkota sudah ditemukan. Pasukan menteri perang langsung menjemput paksa kepala militer. Keadaan langsung kacau. Penasihat pun dijadikan tahanan rumah. Sedangkan Namjoon merasa aneh dengan tingkah laku sekretaris yang terlihat sebagai orang yang sangat ingin membungkam Sim-hun. Di saat yang sama, Hwang-ga melaporkan kepala militer tertangkap. Namjoon langsung memastikan kabar ini ke Lee Pyo. Lee Pyo membenarkan padahal belum ada bukti yang jelas. Dan dia juga menyuruh Namjoon dan Rosuya untuk berhenti balas dendam. Kabar ini juga sampai ke Rosuya. Rosuya tampaknya belum percaya. Dia merasa ada yang aneh, tiba-tiba Jan Nabi udah ditemukan. Yang menaruh racun di kamar selir itu memang kepala menteri, tapi untuk mengalihkan rumor saat itu. Kesalahan kepala menteri ini dijadikan kambing hitam sebagai pembunuh Sung Hyun. Semua orang pun percaya, bahkan mereka curiga kalau Ratu juga ikut dalam rencana itu. Terus kepala penasihat akan menggerakkan pasukannya melawan daripada mati sia-sia. Di samping itu, Ratu menyuruh Namjoon membawa Rosuya ke istana. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Yang akan membantu Namjoon adalah Aijin, karena Ratu nggak bisa keluar lagi. Esoknya, Himin dan Chungai menyamar untuk membawa Rosuya ke dalam istana. Mereka semua pada nggak tahu kenapa Ratu memanggil Rosuya. Dan Rosuya baru tahu kalau perempuan yang menolongnya itu adalah Ratu. Rupanya Ratu ingin memberikan catatan penyelidikan ayahnya. Kang Ho-yun hanya mempercayakan catatan ini ke Ratu. Namun sekarang Ratu tidak bisa berbuat banyak. Jadi Rosuya harus melanjutkan penyelidikan ini. Setelah itu, sekretaris tidak sengaja melihat Rosuya di istana. Untung aja Lee Pyo menyelamatkannya. Lee Pyo langsung menyuruh Rosuya untuk berhenti balas dendam. Gak mungkinlah Rosuya mau. Apalagi Rosuya ingin menangkap pembunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Niat Lee Pyo memang baik, mau melindungi kedua temannya ini. Tapi caranya salah ya guys. Lee Pyo membawa mereka berdua lewat dari jalan rahasianya. Persahabatan mereka memang saling melindungi, tapi nggak saling terbuka. Jadi mereka nggak sejalan. Sepertinya persahabatan mereka akan renggang kalau Lee Pyo terus di pihak sekretaris. Sementara itu, Haisu berhasil keluar dari pabrik. Lalu dia memukul penjaga yang membawa mereka ini. Wah, udah meningkat nih Haisu. Kemudian Sang-muk mengumpulkan anak buahnya untuk menangkap Sim-hun. Ternyata Sim-hunnya udah tewas. Akhirnya Sang-muk mengubah rencana mereka untuk mengambil alih pabrik Sim-hun. Wah, makin gede nih tantangannya. Sepertinya Sim-hun masih hidup guys, karena Unsim diam-diam pergi ke gubuk kecil di hutan. Kepala penasihat berhasil melawan semua pasukan menteri di rumahnya. Terus dia dan pasukannya mau membunuh sekretaris. Lagi dan lagi deh. Sekretaris pinter ngomong. Sekretaris menunjukkan sebuah surat sebagai bukti bahwa kepala penasihat yang menyuruh pembunuhan Sung Hyun. Padahal surat itu sekretaris yang tulis sendiri guys. Dulu dia pernah disuruh kepala penasihat memfitnah Pangeran Neungsan dengan cara seperti ini. Lagian kepala penasihat dulu ngapain kerja sama sekretaris. Sekarang anak buah yang dia besarkan malah menusuknya sendiri. Raja pun semakin sakit-sakitan. Mimin curiga lagi nih. Karena di episode sebelumnya dia ingin mengganti cangkir raja. Sepertinya ada ramuan racun tuh. Terus Rosuya sedang membaca catatan ayahnya. Dalam buku ini dijelaskan kalau racun di kamar selir berbeda dengan racun yang ada di dalam tubuh Sung Hyun. Anehnya lagi, semua tabib yang ditanya tidak ada yang tahu tentang ramuan racun itu. Bu Haengsu ternyata pernah membantu penyelidikan Kang Ho-yun. Di samping itu, Namjoon tiba-tiba curiga dengan foto Rosuya yang dipajang. Dia pun menyelidiki siapa orang yang menggambar Rosuya serapi ini. Baju yang dipakai Rosuya persis seperti di kuil Mangwol. Namjoon menemui pelukisnya. Ternyata orang ini sama sekali tidak bisa melukis guys. Akhirnya dia jujur disuruh seseorang yang memiliki jari 6. Dan orang itu adalah pengawal sekretaris. Makin jelas ya petunjuknya. Rosuya juga menemui Unsim.
Si Unsim gak banyak ngomong, dia langsung membawa Rosuya bertemu dengan Ibu Hengsu. Namun sayangnya keadaan Ibu Hengsu kurang memberikan jawaban saat ini. Terus ada tanda jan nabi di punggung sekretaris. Bagaimana ya cara mereka membuktikan semua ini? Padahal petunjuknya udah makin jelas nih. Saat Namyoon disuruh menunggu di ruangan sekretaris, dia mencium tinta yang sama persis dengan tinta surat tanpa nama itu. Lalu dia juga mencari bukti lain. Namyoon melihat ada beberapa cangkir raja, dan sekretaris menuju ruangannya. Buat deg-degan aja. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Namyoon akan ketahuan? Kita akan saksikan di episode 15. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.